Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peran orang tua adalah mengajarkan kedisiplinan agar anak punya perilaku yang baik dan positif. Namun, mendisiplinkan anak tidak perlu dilakukan dengan kekerasan yang dapat melukai perasaannya. Salah satu yang dapat Anda terapkan dalam usaha mendisiplinkan anak adalah dengan menerapkan metode time out pada anak. Berikut ini adalah bentuk penjelasan, mengapa metode ini menjadi salah satu pilihan dalam mendidik anak. Istilah time out sudah mulai dikenal sejak tahun 1950-an oleh seorang psikolog bernama Arthur Staats. Saat itu, Staats mengembangkan metode ini untuk menangani anak-anak bermasalah yang sulit untuk dikendalikan. Kini, metode time out dikenal sebagai salah satu cara mendisiplinkan anak, ketika mereka melakukan sesuatu yang benar-benar tidak bisa diterima. Pada prinsipnya, metode ini dilakukan dengan memindahkan anak dari suatu situasi, yang membuat perilakunya tak terkendali ke situasi lain yang lebih tenang serta terkendali. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa time out tak selalu menjadi solusi andalan, jika anak terlalu rewel atau tak bisa diatur. Time out sebaiknya dilakukan pada keadaan tertentu saja, seperti yang pertama, jika si anak melakukan tindakan yang menyakiti orang lain. Yang kedua, jika si anak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Yang ketiga, jika orang tua sudah memperingatkan anak, akan tetapi tidak pernah dihiraukan. Agar metode mendisiplinkan anak ini menjadi lebih efektif, berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua pada saat menjalankannya atau menerapkannya. Yang pertama adalah, pilihlah lokasi yang tepat di dalam rumah, untuk dapat menerapkannya sehingga anak selalu berada dalam pengawasan orang tua. Time out umumnya dilakukan pada lokasi yang sama di dalam rumah, sebaiknya, pilih lokasi yang mudah dicapai dan mudah diawasi orang tua. Misalnya, jika Anda banyak menghabiskan waktu di ruang keluarga, pilihlah ruangan atau lokasi di dekat ruang keluarga sebagai lokasi time out. Yang kedua, jangan terlalu lama menerapkan metode ini terhadap anak. Sebagai orang tua, Anda perlu menyadari untuk menghindari melakukan time out dalam waktu terlalu lama. Sebab, alih-alih menjadi tenang, metode time out yang terlalu lama bisa membuat si kecil menjadi marah, atau melakukan perilaku yang destruktif atau di luar kendali si anak. Salah satu cara mudah untuk menentukan waktu time out adalah dengan mengikuti usia perkembangan anak. Misalnya, 3 menit untuk anak berusia 3 tahun, 4 menit untuk anak berusia 4 tahun, 5 menit untuk anak berusia 5 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga adalah, sebutkan alasan yang jelas di setiap perilaku anak, ketika ia telah melakukan sebuah kesalahan. Agar anak memahami apa yang sedang terjadi, Anda harus menjelaskan secara spesifik kepada mereka, mengapa metode time out harus dilakukan. Misalnya, adik harus diam di kursi itu karena adik tadi memukul kakak. Sebaliknya, alasan yang kurang jelas seperti, adik tadi bersikap kasar kepada kakak, harus dihindari karena sulit untuk dipahami anak, terutama yang masih kecil. Yang keempat adalah, buat aturan yang jelas saat diterapkannya metode time out. Pada umumnya, orang tua akan membuat peraturan selama time out diterapkan. Misalnya, anak tak boleh bicara, orang tua tak akan mengajak anak bicara, anak tidak boleh bermain atau menonton televisi selama metode time out. Selain itu, penting juga untuk melarang anak melakukan tindakan destruktif, seperti
menggebrak meja, atau pintu. Akan tetapi, jika anak melakukannya, orang tua dapat memperpanjang waktu penerapan metode time out. Dan yang terakhir adalah, Anda perlu memastikan suasana rumah dalam keadaan kondisi yang kondusif, serta terkendali. Sangat dibutuhkan kerjasama dari seluruh anggota keluarga, saat metode pendisiplinan ini dilakukan. Jangan sampai saat orang tua mendisiplinkan si adik, sang kakak malah menyetel lagu anak-anak dengan volume keras, atau mengajak adiknya bermain. Selain itu, ternyata metode ini memiliki beberapa manfaat, serta banyak dipraktekkan oleh orang tua, karena mendisiplinkan anak dengan cara ini tidak melibatkan kekerasan fisik serta teriakan. Dengan memindahkan si kecil ke suatu lokasi yang lebih tenang, anak serta orang tua sama-sama bisa menenangkan diri dan mengontrol diri sendiri. Setelah emosi dan perasaan sudah lebih tenang, kedua pihak bisa membicarakan segala sesuatu dengan kepala dingin. Selain itu, anak akan belajar untuk mengerti, mana tindakan yang dilakukannya sudah melampaui batas. Secara perlahan, si kecil pun akan mengerti untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi. Meskipun bisa dijadikan salah satu alternatif cara mendisiplinkan anak, ada pula ahli yang kontra terhadap metode ini. Pertimbangannya adalah, karena time out bisa menyebabkan anak merasa ditolak, atau diasingkan oleh orang tuanya. Hal ini khususnya bisa terjadi pada anak yang masih sangat kecil, yang belum dapat memahami tentang disiplin. Oleh sebab itu, agar metode time out berguna bagi anak dan tak memberi dampak negatif, orang tua perlu memperhatikan kesiapan mental si kecil. Pada umumnya, cara ini mulai bisa digunakan saat anak menginjak usia 3 tahun ke atas. Time out pada anak memang dapat mendisiplinkan si kecil. Meski demikian, jangan lupa untuk memperhatikan segala efek positif dan negatifnya, agar penerapan metode ini memberikan manfaat bagi Anda dan si kecil secara optimal. Itulah beberapa penjelasan mengenai cara mendidik anak dengan metode time out. Semoga saja, informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dalam usaha memberikan pendidikan pada anak, sehingga kedepannya anak dapat tumbuh sesuai dengan apa yang orang tua mereka harapkan. Untuk itu, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan juga share kepada teman dan komunitas Anda. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi tanda lonceng pada channel ini, agar tak ketinggalan video seputar inspirasi, edukasi, hiburan dan informasi penting lainnya yang berhasil kami kemas dan kami sajikan untuk Anda, dari berbagai sumber yang dapat dipercaya secara terupdate. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menonton video ini, dan juga yang masih setia pada channel ini. Semoga kita semua senantiasa selalu berada pada pilihan yang tepat dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.